Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, pada pembahasan kali ini kita membahas materi P3K ya. Nah, di sini P3K untuk guru dan tenaga kesehatan tahun 2022. Di mana pada kesempatan kali ini kita membahas tentang materi P3K kompetensi sosial kultural. Nah, adapun yang dibahas yaitu di sini kepekaan terhadap perbedaan budaya dan kemampuan berhubungan sosial. Baik, langsung saja kita bahas materinya. Yang pertama, kepekaan terhadap perbedaan budaya. Nah, di sini maksudnya adalah peka memahami dan menerima kemajemukan. Jadi kita di sini dituntut untuk memahami dan menerima terhadap berbagai budaya. Nah, adapun indikator perilakunya, yang pertama mampu memahami, menerima, peka terhadap perbedaan individu ataupun kelompok masyarakat. Yang kedua, terbuka, ingin belajar tentang perbedaan atau kemajemukan masyarakat. Dan yang ketiga, mampu bekerja bersama dengan individu yang berbeda latar belakang dengannya. Intinya di sini kita dituntut untuk mampu memahami dan menerima dari latar belakang budaya yang berbeda ya, baik itu dari individu ataupun kelompok masyarakat. Jadi kita mampu berinteraksi dengan orang-orang yang berbeda budaya dengan kita, atau berbeda suku, budaya, agama, dan segala macamnya. Nah, berikut ini contoh soalnya. Apa yang Anda pikirkan ketika melihat orang yang sedang tertimpa musibah? Apakah A. tidak peduli, B. bersyukur Anda tidak mengalaminya, C. berharap semoga Anda tidak mengalaminya, D. berempati dan berdoa untuk kebaikan korban, atau E. merasa ingin menolong? Nah, pada sosiokultural ini, setiap soalnya itu terdapat 5 pilihan ganda. Maksudnya 5 opsi ya dalam pilihan gandanya. Lalu setiap opsinya memiliki nilai. Nah, di sini kita diminta untuk mencari sikap yang terbaik. Nah, jadi dari contoh soal ini mana sikap atau tindakan yang terbaik? Apa yang Anda pikirkan ketika melihat orang yang sedang tertimpa musibah? Nah, kita lihat bahwasanya poin yang tertinggi ada pada opsi D, yaitu ketika ada orang tertimpa musibah, maka sikap kita adalah berempati dan berdoa untuk kebaikan korban. Maka di sini kita bersikap empati, lalu kita berdoa untuk kebaikan korban. Lalu untuk opsi E, itu diberi skor 4 ya. Karena di sini kita hanya merasa ingin menolong saja. Berbeda dengan opsi D. Kalau opsi D di sini kita berempati, kita tunjukkan sikap empati kita, lalu kita doakan untuk kebaikan korban. Sedangkan pada opsi E itu kita hanya ini baru keinginan saja, merasa ingin menolong. Jadi bukan langsung bertindak, tapi di sini kita hanya ingin menolong. Jadi baru keinginan saja. Nah begitu. Contoh soal berikutnya. Lingkungan tempat tinggal Anda yang baru lebih padat penduduknya dibandingkan dengan tempat tinggal Anda yang lama. Anda kurang suka keramaian, maka Anda akan apakah A. pindah rumah meski tidak luas, B. menutup diri, C. mencoba mengakrabkan diri dengan masyarakat sekitar, D. menyibukkan diri di luar rumah, atau E. tetap bersikap ramah dan sopan. Nah, di sini dalam situasinya kita tinggal di tempat yang baru ya, di mana penduduknya lebih padat daripada tempat tinggal kita sebelumnya. Sehingga di sini kita yang kurang suka keramaian, maka sikap kita adalah. Nah, di sini jawaban terbaiknya adalah C ya, mencoba mengakrabkan diri dengan masyarakat sekitar. Jadi kita harus bisa beradaptasi dimanapun kita berada. Maka di sini tindakan yang tepat adalah mencoba mengakrabkan diri dengan masyarakat sekitar. Nah, setelah mengakrabkan diri, maka di sini
Langkah selanjutnya adalah tetap bersikap ramah dan sopan. Namun yang terbaik di sini adalah kita coba mengekerapkan diri. Jadi yang terbaik adalah C. Nah, kemudian kemampuan berhubungan sosial. Maksudnya adalah aktif mengembangkan sikap saling menghargai, menekankan persamaan dan persatuan. Adapun indikator perilakunya yang pertama menampilkan sikap dan perilaku yang peduli akan nilai-nilai keberagaman dan menghargai perbedaan. Kedua, membangun hubungan baik antar individu dalam organisasi, mitra kerja pemangku kepentingan. Dan yang ketiga, bersikap tenang, mampu mengendalikan emosi, kemarahan, dan frustasi dalam menghadapi pertentangan yang ditimbulkan oleh perbedaan latar belakang, agama atau kepercayaan, suku, gender, sosial ekonomi, preferensi politik di lingkungan unit kerjanya. Jadi maksudnya di sini adalah kita dituntut untuk mampu berinteraksi, berhubungan sosial ya di lingkungan kerja. Nah, kita lihat contoh soalnya. Teman-teman senang menceritakan masalah mereka kepada saya karena menurut mereka saya apakah A mampu menjaga rahasia, B pendengar yang baik, C memberikan solusi terbaik, D bisa melihat masalah dari sudut pandang, atau E mampu menumbuhkan semangat mereka. Nah, di sini maksud dari soal ini adalah teman-teman itu senang menceritakan masalah kepada kita ya. Nah, artinya apa? Maksudnya dari pandangan mereka itu kita itu seperti apa? Nah, begitu. Maka jawaban terbaik di sini adalah B, yaitu pendengar yang baik. Jadi mereka itu senang menceritakan kepada kita karena kita itu adalah pendengar yang baik. Lalu untuk opsi E itu mampu menumbuhkan semangat mereka. Nah, di samping kita sebagai pendengar yang baik, maka muncullah yaitu sikap menumbuhkan semangat kepada mereka. Nah, maka untuk opsi E itu diberi skor 4. Namun yang lebih tepatnya adalah B, yaitu pendengar yang baik. Nah, begitu ya. Karena setiap orang, kalau orang tersebut bisa menjadi pendengar yang baik, maka orang-orang lain pasti akan senang bercerita ya kepada orang yang memiliki pendengar yang baik. Contoh berikutnya, sahabat lama saya datang ke kota saya dan ingin menginap di rumah saya. Padahal keadaan rumah saya sangatlah sederhana. Yang saya lakukan, apakah A menolak keinginannya untuk menginap di rumah saya? B dengan sedikit malu mengizinkannya menginap di rumah saya? C menjelaskan kondisi saya dan menyarankannya untuk tidak menginap di rumah saya? D menyewakannya kamar hotel terbaik di kota saya dan menginapkannya di sana? Atau E menerimanya dengan apa adanya dan berusaha memberikan yang terbaik? Nah, di sini ada sahabat kita yang datang ke kota dan ingin menginap di rumah kita ya. Padahal keadaan rumah kita itu sangatlah sederhana. Nah, apa yang harus kita lakukan di sini? Di sini langkah yang tepat adalah E menerimanya dengan apa adanya dan berusaha memberikan yang terbaik. Jadi ketika ada sahabat kita yang datang lalu ingin menginap di rumah, maka kita berikanlah pelayanan yang terbaik gunanya untuk mampu berinteraksi dengannya, berhubungan sosial dengannya, agar terjalinlah hubungan persahabatan kita. Lalu untuk opsi B, dengan sedikit malu mengizinkannya menginap di rumah saya. Nah, berarti di sini ada kata-kata sedikit malu. Nah, seolah-olah kita itu ada rasa malunya ya, karena keadaan rumah kita yang sangat sederhana. Maka di sini kurang tepat ya untuk opsi B. Sehingga yang lebih tepatnya adalah E, menerima dengan apa adanya dan berusaha memberikan yang terbaik. Nah, jadi inilah contoh dari kemampuan sosiokultural. Nah, kemudian kita membahas latihan-latihan soal P3K kompetensi sosiokultural. Di mana latihannya sudah dikerjakan ya.
Nah, berikut ini pembahasannya. Soal yang pertama, suasana di daerah tempat Anda tinggal itu memanas karena sebentar lagi ada pemilihan kepala desa. Perbedaan dukungan serta pandangan politik menyebabkan terjadinya perdebatan antar warga yang membuat suasana bertetangga menjadi tidak nyaman. Bagaimana sikap Anda ketika mengalami hal tersebut? Apakah A berusaha mengubah dukungan serta pandangan politik masyarakat yang berbeda dengan Anda? B mencari cara supaya suasana di daerah Anda kembali kondusif? C tidak terpengaruh dan tetap fokus pada kehidupan pribadi Anda? D menahan diri untuk tidak terlibat dalam perdebatan-perdebatan yang terjadi? Atau E melaporkan kejadian di daerah tersebut kepada pihak kepolisian? Nah, di sini mana sikap yang terbaik? Ketika ada suasana di daerah tempat tinggal kita itu ribut, karena sebentar lagi akan ada pemilihan kepala desa. Di mana di sini adanya perbedaan dukungan serta pandangan politik yang menyebabkan terjadinya perdebatan antar warga. Nah, mana sikap kita yang terbaik di sini? Sikap yang terbaik adalah B, mencari cara supaya suasana di daerah Anda kembali kondusif. Kenapa? Karena di sini dalam keadaan ribut. Jadi kita di sini bagaimana cara keadaan yang ribut itu kembali aman, kembali kondusif. Jadi kita carilah segala cara agar daerah tempat tinggal itu kondusif. Jadi yang lebih tepatnya adalah D ya. B maksudnya. Kalau untuk opsi D, menahan diri untuk tidak terlibat dalam perdebatan-perdebatan yang terjadi. Ya, ini diberi skor 4. Kenapa? Karena di sini ketika kita terlibat maka akan muncul juga perdebatan-perdebatan yang baru ya, sehingga akan makin memanas, makin ribut. Jadi ini bukanlah cara kita untuk menenangkannya. Maka di sini kita harus menahan diri untuk tidak terlibat dalam perdebatan. Sehingga untuk opsi D itu diberi skor 4. Soal yang kedua, agar semua penghuni baru di lingkungan Anda dapat bersosialisasi dengan baik, maka Anda sebagai penghuni lama apakah A menawarkan diri kepada ketua RT untuk membimbing para penghuni baru, B mencoba mencairkan suasana dengan penghuni baru, C memperkenalkan diri terlebih dahulu dengan penghuni baru, D menyelenggarakan acara santai dapat mempertemukan penghuni lama dengan penghuni baru, atau E cek saja karena saya banyak pekerjaan yang harus segera diselesaikan. Nah, di sini ada pendatang ya, penghuni baru di lingkungan kita, lalu dapat bersosialisasi dengan baik. Maka kita sebagai penghuni lama, nah apa sikap kita di sini terhadap penghuni baru? Maka sikap yang tepat adalah C, memperkenalkan diri terlebih dahulu dengan penghuni baru. Jadi kita di sini memperkenalkan diri. Gunanya apa? Supaya kita lebih enak berkomunikasi dengan penghuni baru atau pendatangnya di kemudian hari. Nah, istilah yang sering kita dengar ya, tak kenal maka tak sayang. Nah, begitu ya. Maka di sini kita harus memperkenalkan diri ketika ada penghuni baru di lingkungan tempat tinggal kita. Kemudian untuk opsi B itu diberi skor 4, mencoba mencarikan suasana dengan penghuni baru. Nah, setelah kita memperkenalkan diri, kemudian kita cobalah bagaimana cara menciptakan suasana yang baik dengan penghuni baru tersebut. Jadi untuk opsi C diberi skor 5, opsi B diberi skor 4. Soal nomor 3. Banyak senior di kantor yang memakai sendal saat kerja. Saya sebagai junior yang baru masuk, nah apakah A tidak ikut, B memberi contoh dengan memakai sepatu, C tergantung perintah pimpinan, D ikut kebiasaan yang sudah ada, atau E menegur senior. Nah, pada permasalahan ini,
bahwasanya senior di kantor tersebut sering memakai sendal ya saat kerja. Nah, ketika kita sebagai junior, artinya baru masuk ya, maka apa tindakan kita? Apakah mengikuti senior atau tidak? Nah, begitu. Maka tindakan yang lebih tepat di sini adalah, walaupun kita itu junior ya, maka di sini kita memberikan contoh yang terbaik, yaitu B memberikan contoh dengan memakai sepatu. Kenapa? Karena kalau di saat kerja itu kita diwajibkan untuk memakai seragam. Salah satunya memakai sepatu, bukan memakai sendal. Jadi kita di sini memberikan contoh dengan memakai sepatu. Lalu opsi A tidak ikut, nah itu diberi skor 4. Karena kalau kita ikut dengan apa yang dipakai oleh senior, seperti memakai sendal saat kerja, maka itu sudah bertentangan ya dengan aturan pada saat bekerja atau SOP ya. Nah, maka di sini kita harus mematuhi peraturannya. Sehingga kita di sini tidak ikut pada perbuatan senior, yaitu memakai sendal saat kerja. Jadi untuk opsi B diberi skor 5, opsi A diberi skor 4. Soal nomor 4. Pada suatu ketika Anda menyapa teman Anda, ternyata Anda salah orang, maka Anda akan apakah A pura-pura tidak terjadi apapun, B meminta maaf sembari berlalu, C meminta maaf dan sedikit menjelaskan, D malu dan mood rusak seharian, atau E biasa saja. Nah, di sini kita menyapa teman kita ya. Ternyata bukan teman kita yang kita sapa itu. Maksudnya salah orang. Maka apa tindakan kita terhadap orang tersebut? Nah, sikap yang terbaik adalah C, meminta maaf dan sedikit menjelaskan. Jadi ketika kita menyapa orang ternyata salah orang ya, maka kita di sini minta maaf, lalu kita jelaskan apa yang terjadi sebenarnya ya. Maksudnya begini, orang tersebut mirip dengan teman kita. Nah, begitu cara kita menjelaskannya. Lalu untuk opsi B diberi skor 4, meminta maaf dan sembari berlalu. Nah, kalau B ini kita hanya meminta maaf saja, berbeda dengan C. Kalau C kita minta maaf dan kita jelaskan, sedangkan kalau opsi B itu kita hanya meminta maaf saja. Maka untuk opsi C diberi skor 5 dan opsi B diberi skor 4. Soal nomor 5. Kantor Anda mengadakan lomba untuk perayaan ulang tahun kantor yang ke-50 tahun. Tim unit kerja Anda diperkirakan akan kalah melawan tim dari unit lain dalam kantor Anda. Sikap Anda dalam pertandingan adalah, apakah A. Diam dan percaya pada kekuatan tim Anda, B. Bersembunyi agar tim Anda tidak diketahui lemah, C. Tetap memberikan perlawanan yang semangat, D. Tidak masalah jika tim Anda kalah, hal itu sudah diprediksikan, atau E. Tetap berusaha sebagai simbol setia kawan. Nah, di sini kantor kita ada perayaan ulang tahun kantor yang ke-50 tahun. Lalu di sini tim kita ikut dalam acara tersebut dan diperkirakan akan kalah melawan tim lainnya. Nah, maka apa sikap kita di sini dalam pertandingan tersebut? Walaupun diperkirakan kalah, maka sikap kita yang terbaik di sini adalah C, tetap memberikan perlawanan yang semangat. Jadi tetap kita memberikan dukungan, tetap memberikan dukungan agar tim kita itu semangat dalam melawan tim lainnya. Lalu untuk opsi E, tetap berusaha sebagai simbol setia kawanan. Nah, ini diberi skor 4. Jadi setelah kita memberikan semangat, lalu kita berusaha di dalam tim ya, sebagai simbol setia kawanan. Kemudian soal berikutnya. Wandi diberikan tugas-tugas oleh atasannya. Menurut Wandi, ada beberapa tugas yang kurang menyenangkan. Seharusnya sikap Wandi. Apakah A. Tetap selesaikan karena itu tanggung jawab Wandi? B. Daripada stres, lebih baik Wandi minta orang lain yang mengerjakan. C. Wandi berhak memprotes kepada atasan.
D. Tetap selesaikan meskipun terasa berat hati. Atau E. Bisa meminta tolong rekan kerja untuk menyelesaikan. Nah, di sini Wandi diberikan tugas-tugas ya. Namun beberapa tugas itu kurang menyenangkan. Nah, apa sikap Wandi di sini? Sikap yang terbaik adalah A. Tetap selesaikan, karena itu adalah tanggung jawab Wandi. Jadi seberapa banyak pun atau seberapa besar, seberapa berat tugas yang diberikan, maka kita harus menyelesaikannya, karena itu adalah tanggung jawab kita. Lalu untuk opsi D, itu diberi skor 4, tetap selesaikan meskipun rasa berat hati. Nah, ini agak sedikit berbeda ya, bunyinya pada opsi D ini. Yaitu ada kata meskipun rasa berat hati. Berarti di sini ada mengandung unsur negatif ya. Jadi tidak enak didengar. Seolah-olah mengungkapkan rasa kekecewaannya. Walaupun dia tetap menyelesaikannya, namun di sini dia merasa berat hati. Maka untuk opsi D itu diberi skor 4. Namun jawaban terbaik di sini adalah opsi A, tetap selesaikan karena itu tanggung jawab Wandi. Soal nomor 7, ketika sedang mengerjakan tugas yang harus selesai pada hari itu, seorang teman akan pulang terlebih dahulu. Maka apakah A memaksa untuk tetap tinggal, B membujuknya untuk menyelesaikan tugas, C mempersilahkan pergi, D meminta pertimbangan teman yang lain, atau E memintanya untuk mempertimbangkan. Nah, di sini ada tugas yang harus diselesaikan ya pada hari itu juga. Namun ada teman kita yang pulang terlebih dahulu. Nah, apa tindakan kita terhadap teman tersebut? Tindakan yang terbaik adalah E, memintanya untuk mempertimbangkan. Jadi kita bicarakan kepadanya. Kita jelaskan bahwasanya tugas itu selesai pada hari itu juga. Nah, coba kita pertimbangkan, coba dipertimbangkan. Apakah Anda ingin pulang atau gimana? Padahal ini tugasnya harus diselesaikan. Jadi jawaban terbaik adalah E, memintanya untuk mempertimbangkan. Lalu untuk opsi B di sini ada kata membujuk, berarti kita merayunya ya, membujuknya untuk menyelesaikan tugas. Seolah-olah kita memaksanya, bukan memaksa, tapi kita membujuknya ya, seolah-olah harus menyelesaikan tugasnya. Jadi dalam keadaan terpaksa jadinya di sini. Sedangkan opsi E kita meminta untuk mempertimbangkan. Nah, kita coba berbicara dengannya, pertimbangkan apakah tindakan teman kita itu tepat atau tidak ketika dia pulang terlebih dahulu sebelum tugasnya diselesaikan. Maka untuk opsi E itu diberi skor 5 dan opsi B diberi skor 4. Soal nomor 8, dalam setiap pekerjaan pasti memiliki job description masing-masing dan saya telah melakukan sesuai dengan job desk tersebut. Selain itu, sikap saya. Nah, apakah A, di tengah-tengah kesibukan pekerjaan, saya tetap mau membantu teman menyelesaikan pekerjaannya yang tertunda? B, saya akan membantu rekan saya yang lain jika mereka meminta bantuan? C, saya mau mempelajari hal lain di luar deskripsi jabatan saya agar mendapatkan apresiasi atasan. D, saya hanya akan melakukan pekerjaan di luar deskripsi jabatan jika diminta oleh atasan. Atau E, malas berkontribusi lebih dari apa yang telah dikerjakan saat ini. Nah, di sini kondisinya bahwasanya kita telah menyelesaikan suatu pekerjaan yang sudah sesuai dengan job desk ya. Nah, setelah kita menyelesaikannya, apa tindakan kita setelah itu? Maka tindakan yang terbaik adalah A. Di tengah-tengah kesibukan pekerjaan, saya tetap mau membantu teman menyelesaikan pekerjaannya yang tertunda. Karena di sini kita dalam tim ya. Jadi kita harus mau membantu teman ya. Harus bisa berkoordinasi sehingga ketika kita sudah selesai maka kita melihat teman apakah pekerjaannya sudah selesai. Nah, makanya di sini kalau dia belum selesai maka kita bantu
pekerjaannya yang tertunda. Jadi untuk opsi A diberi skor 5. Soal nomor 9, Anda tidak diterima di universitas dan fakultas yang Anda inginkan. Orang tua Anda meminta Anda agar memilih kampus lain. Maka yang Anda lakukan adalah apakah A. mencoba lagi tahun depan, B. mengambil bimbingan belajar agar di tahun depan dapat lolos, C. mencoba melamar pekerjaan, D. mengikuti saran orang tua dan mencoba belajar dengan giat, atau E. mencoba lagi tahun depan dengan jurusan yang sama namun kampus berbeda. Nah, di sini kita ternyata tidak diterima di universitas dan fakultas yang kita inginkan. Lalu orang tua kita itu meminta agar memilih kampus lain. Nah, apa sikap kita di sini yang harus kita lakukan ya? Maka di sini yang terbaik adalah D. Nah, kita harus patuh sehingga kita di sini mengikuti saran orang tua dan mencoba belajar dengan giat. Jadi di sini kita harus patuh kepada orang tua. Kemudian untuk opsi B, di samping itu kita mengambil bimbingan belajar agar di tahun depan dapat lolos. Jadi kalau kita tidak lolos tahun sekarang, maka kita haruslah ikut bimbel agar tahun depan dapat lolos. Namun jawaban terbaik di sini adalah kita harus ikut orang tua, harus ikuti saran orang tua. Jadi jawaban terbaik adalah D. Soal nomor 10, Anda diminta untuk memberikan sambutan pada suatu forum. Anda tidak biasa memberikan kata sambutan. Maka reaksi Anda ketika Anda tetap diminta untuk memberi sambutan tersebut adalah apakah A. meminta orang lain saja untuk memberi sambutan, B. mengkomunikasikan pada pembawa acara agar sesi sambutan diwakilkan, C. mencoba berbicara walaupun sedikit, D. meminta bantuan rekan untuk menyusun teks, atau E. berusaha tenang dan memikirkan hal yang penting untuk disampaikan. Nah, di sini kondisinya bahwasanya kita diminta untuk memberikan sambutan. Padahal kita tidak biasa ya memberikan kata sambutan. Nah, apa reaksi kita di sini ketika ditunjuk untuk memberikan sambutan? Nah, di sini karena kita sudah ditunjuk ya untuk memberikan sambutan, maka di sini jawaban terbaik adalah E, berusaha tenang. Setelah tenang itu kita pikirkan dan memikirkan hal yang penting untuk disampaikan. Karena kalau kita ditunjuk itu kita harus mengerjakannya, harus amanah ya. Nah, maka di sini reaksi yang tepat adalah kita berusaha tenang, setelah itu kita pikirkan hal yang penting apa saja yang harus disampaikan dalam kata sambutan tersebut. Kemudian opsi D, meminta bantuan rekan untuk menyusun teks. Nah, setelah kita melakukan opsi E, namun kita masih kurang atau belum bisa menyusun teksnya, maka kita di sini meminta bantuan rekan untuk menyusun teks dalam rangka memberikan kata sambutan nantinya pada suatu forum. Jadi untuk opsi E diberi skor 5, opsi D diberi skor 4. Soal nomor 11, orang tua saya menyarankan saya untuk berpindah tempat kerja. Padahal saya merasa nyaman bekerja di tempat saya bekerja, meskipun gajinya memang cukup kecil. Saya akan, apakah A. menuruti saran orang tua dan mencari pekerjaan lain, B. menolak saran orang tua dan tetap bekerja seperti biasa, C. tetap bekerja seperti biasa dan memberikan pengertian kepada orang tua, D. meminta saran dari teman-teman, atau E. meminta pertimbangan atasan saya. Nah, di sini orang tua kita menyarankan untuk pindah tempat kerja karena gajinya cukup kecil ya. Namun di sini kita senang di tempat kerja tersebut. Nah, apa tindakan kita di sini? Tindakan yang terbaik adalah C. tetap bekerja seperti biasa. Jadi walaupun gajinya cukup kecil ya, namun kita di sini nyaman bekerja sehingga kita ketika orang tua
kita menyarankan untuk pindah tempat kerja, maka di sini kita berikanlah pengertian kepada orang tua. Kenapa? Karena kalau kita pindah tempat kerja, apalagi di masa sekarang ini sulit mencari kerja, maka di sini kita haruslah tetap bekerja di tempat kita sekarang ini. Karena sulitnya mencari pekerjaan. Sehingga kalau kita pindah, takutnya nanti tidak dapat pekerjaan atau lama mendapatkan pekerjaan. Jadi langkah yang tepat di sini adalah C, tetap bekerja seperti biasa dan berikan pengertian kepada orang tua. Nah, setelah itu opsi D, meminta saran dari teman-teman. Nah, di sini opsi D diberi skor 4. Kenapa? Karena di sini kita ceritakanlah apa yang terjadi sebenarnya ya di dalam lingkungan kerja itu. Kemudian kita ceritakan bahwasanya orang tua pindah ke tempat kerja. Nah, apa yang harus saya lakukan? Nah, begitu. Sehingga kita di sini meminta saran dari teman-teman. Jadi opsi C diberi skor 5, opsi D diberi skor 4. Soal nomor 12, atasan saya memindahkan saya ke bagian lain, di mana saya tidak mengenal karyawan-karyawan yang lain. Sikap saya, apakah A langsung mengerjakan tugas saya tanpa mempedulikan apa-apa? B. Menolak pemindahan bagian tersebut. C. Menerima dengan perasaan kecewa dan bekerja malas-malasan agar dipindah lagi. D. Berusaha secepatnya mengenal rekan kerja yang lain agar tercipta suasana kerja yang baik. Atau E. Menerima pemindahan tetapi langsung mengajukan permintaan pindah bagian. Nah, di sini kita dipindahkan oleh atasan ke bagian yang lain. Dan ternyata kita tidak mengenal karyawan-karyawan yang lain itu. Nah, apa sikap kita? Sikap yang terbaik di sini adalah D. Berusaha secepatnya mengenal rekan kerja yang lain agar tercipta suasana kerja yang baik. Jadi walaupun kita dipindahkan, artinya dimanapun kita berada, kita harus bisa beradaptasi di lingkungan tersebut. Sehingga sikap yang terbaik adalah D. Berusaha secepatnya mengenal rekan kerja yang lain agar tercipta suasana kerja yang baik. Lalu untuk opsi A, langsung mengerjakan tugas saya tanpa mempedulikan apa-apa. Nah, berarti di sini kita memprioritaskan pekerjaan. Namun di sini tidak ada keterangan untuk berinteraksi dengan siapapun. Maka untuk opsi A diberi skor 4. Jadi jawaban terbaik di sini adalah opsi D. Di mana di sini kita mengenal rekan kerja, nah agar tercipta suasana kerja yang baik. Nah, setelah itu barulah kita mengerjakan tugas tersebut. Jadi opsi D diberi skor 5 dan opsi A diberi skor 4. Soal nomor 13. Saya diutus mengikuti suatu diklat oleh panitia penyelenggara dan saya ditempatkan sekamar dengan orang yang tidak saya kenal yang berasal dari kota lain. Sikap saya adalah, apakah A mengajukan keberatan tetapi akhirnya menerima aturan panitia? B. Protes keras dan minta ditempatkan sendiri saja? C. Mengajukan keberatan dan minta ditempatkan dengan minimal orang yang dikenal? D. Menerima aturan panitia dan berusaha mengenal dan memahami teman sekamar? Atau E. Menerima aturan panitia? Nah, di sini sikap yang terbaik adalah D ya, menerima aturan panitia dan berusaha mengenal dan memahami teman sekamar. Jadi pada opsi D ini keterangannya atau penjelasannya jelas ya, terinci. Nah, yaitu di sini kita menerima aturan panitia, lalu berusaha mengenal orang yang baru, orang yang tidak kita kenal, kemudian kita pahami. Maksudnya bagaimana karakternya dari teman sekamar tersebut. Sedangkan opsi E di sini kita hanya menerima aturan panitia tanpa kita berusaha mengenal orang tersebut. Jadi untuk opsi D diberi skor 5, untuk opsi E diberi skor 4. Soal nomor 14.
dalam sebuah tim kerja yang baru dibentuk. Nah, apakah A, saya perlu waktu untuk mengenal rekan-rekan kerja yang baru? B, saya menunggu rekan kerja yang ingin berkenalan. C, saya langsung mampu akrab dengan rekan kerja baru saya. D, jika saya membutuhkan bantuan baru, saya akan berkenalan. Atau E, jika ada yang berkenalan, tentunya saya senang sekali. Nah, inti dari persoalan ini bahwasanya ada suatu tim kerja yang baru dibentuk. Nah, apa yang harus dilakukan ya? Yang harus dilakukan di sini adalah yang terbaiknya itu C. Saya langsung mampu akrab dengan rekan kerja baru saya. Berarti di sini kita dituntut untuk mampu menyesuaikan diri, mampu beradaptasi di lingkungan yang baru atau tim kerja yang baru dibentuk. Kemudian opsi A, saya perlu waktu untuk mengenal rekan-rekan kerja yang baru. Nah, ini diberi skor 4. Jadi yang lebih tepatnya adalah C. Kenapa? Karena di sini ketika ada suatu lingkungan atau tim kerja yang baru, kita di sini harus langsung langsung akrab dengan rekan kerja yang baru. Nah, jikalau tidak mampu, maka di sini kita perlu waktu untuk berkenalan dengan rekan kerja yang baru. Sehingga untuk opsi C diberi skor 5, opsi A diberi skor 4. Soal nomor 15. Ketika kepala sekolah Anda membutuhkan warga sekolahnya untuk melakukan kerja bakti di lingkungan sekolah Anda dan sekitarnya. Anda sedang sibuk, maka Anda akan, apakah A, tetap ikut dalam kerja bakti walau Anda sedang punya tugas mendadak? B, menemui kepala sekolah dan warga sekolah yang lain dengan meminta maaf dan membawa makanan? C, meminta salah seorang pekerja Anda untuk ikut serta dalam kerja bakti? D, tidak ambil peduli dengan semua yang terjadi? Atau E, meminta orang lain untuk mewakili Anda dalam kerja bakti tersebut? Nah, di sini ada kegiatan ya, kerja bakti di lingkungan sekolah. Akan tetapi di sini kita lagi banyak pekerjaan atau lagi sibuk. Nah, apa sikap kita di sini? Karena kita lagi sibuk, maka sikap yang terbaik adalah B, menemui kepala sekolah dan warga sekolah yang lain dengan minta maaf dan membawa makanan. Kenapa? Karena di sini kita lagi ada pekerjaan, lagi sibuknya, maka di sini kita meminta maaf. Lalu karena di sini ada kerja bakti, maka di sini kita ikut serta juga, namun dengan cara memberikan bantuan seperti membawa makanan. Nah, begitu ya. Jadi kalau kita tidak bisa hadir, nah kita bisa membantunya dengan cara membawa makanan pada saat melakukan kerja bakti. Kemudian opsi E, meminta orang lain untuk mewakili Anda dalam kerja bakti tersebut. Nah, ini diberi skor 4. Nah, karena di sini karena kita lagi sibuk ya, maka kita tidak bisa hadir. Sehingga kita minta orang lain untuk mewakili untuk hadir dalam kerja bakti tersebut. Soal nomor 16. Sebagai generasi muda, hal terpenting yang harus dilakukan menurut saya, apakah A, melakukan sesuatu dengan standar yang baik, B, menciptakan hubungan yang baik dan situasi yang nyaman dengan semua orang di sekitar kita, C, patuh kepada orang tua, D, melakukan sesuatu seperti yang umum dilakukan anak muda lainnya, atau E, menciptakan terobosan-terobosan untuk meningkatkan kualitas hidup. Nah, apa yang harus kita lakukan sebagai anak muda ya, sebagai generasi muda? Jelaslah bahwa E, menciptakan terobosan-terobosan untuk meningkatkan kualitas hidup. Kemudian B, menciptakan hubungan yang baik dan situasi yang nyaman dengan semua orang di sekitar kita. Jadi untuk opsi E diberi skor 5, opsi B diberi skor 4. Soal nomor 17. Telah terjadi kebakaran di tempat ibadah yang ada di lingkungan tempat tinggal saya. Namun tempat ibadah tersebut berbeda dengan keyakinan yang saya anut. Semestinya saya, apakah A, percaya bahwa solidaritas umat mereka tinggi sehingga pasti ada yang sudah mengaturnya?
B. Menyumbangkan seluruh gaji yang baru saya terima untuk pembangunan tempat ibadat itu kembali. Tidak peduli bahwa keyakinan saya berbeda. C. Hanya akan menyumbangkan sebagian gaji yang saya terima karena masih ada kebutuhan hidup lainnya. Dan lagi karena berbeda keyakinan sehingga saya rasa hal itu sudah sangat baik untuk dilakukan. Atau D. Mengajak warga di lingkungan tempat tinggal, rekan-rekan kerja di kantor, kerabat, atau siapapun untuk menyumbang sesuai dengan kemampuannya untuk membantu pembangunan kembali tempat ibadah tersebut. Atau E. Laporkan kepada pengurus tempat ibadah yang sesuai keyakinannya agar menyalurkan sumbangan. Nah, di sini ketika ada musibah ya, yaitu terjadinya kebakaran di tempat ibadah dan berbeda dengan keyakinan yang kita anut, maka hal yang harus kita lakukan adalah langkah yang terbaik adalah D. Kita ajaklah warga di lingkungan tempat tinggal, rekan kerja di kantor, kerabat atau siapapun ya, gunanya untuk menyumbang sesuai dengan kemampuannya untuk membantu pembangunan kembali tempat ibadah tersebut. Jadi untuk opsi D itu diberi skor 5. Karena ketika ada musibah seperti terjadinya kebakaran di tempat ibadah, maka kita undanglah, kita ajaklah warga-warga di sekitar untuk menyumbang sesuai dengan kemampuannya untuk membangun kembali tempat ibadah tersebut. Setelah itu, kita lakukanlah tindakan pada opsi E, yaitu laporkan kepada pengurus tempat ibadah yang sesuai keyakinannya agar menyalurkan sumbangan. Soal nomor 18, apabila Anda dengan tidak sengaja merusak salah satu fasilitas perusahaan yang sebenarnya itu bukan kesalahan Anda sepenuhnya. Mungkin saja saat itu sedikit kesialan sedang berpihak. Dan pada saat yang bersamaan, secara kebetulan atasan Anda mengetahuinya secara langsung menyaksikan hal tersebut. Karena beliau berada di depan Anda. Sikap Anda adalah, apakah spontan berbicara kepada atasan Anda menjelaskan bahwa itu sudah rapuh dan rusak? B. Spontan berbicara sendiri. Duh, ternyata barangnya sudah rapuh. Dengan maksud tujuan agar atasan Anda mendengar dan memahaminya sendiri. C. Langsung dengan refleks berbicara sendiri dengan kata-kata yang sangat sopan agar atasan memahami dan tidak mempermasalahkan hal itu, serta Anda tidak perlu memikirkannya lagi. D. Langsung berbicara kepada atasan meminta maaf dan menjelaskannya. Atau E. Langsung berbicara kepada atasan meminta maaf, menjelaskannya dan langsung menggantinya dengan yang baru. Nah, di sini kita tidak sengaja ya merusak salah satu fasilitas perusahaan. Dan kebetulan ada atasan kita di depan kita. Maka sikap kita yang terbaik adalah E. Langsung meminta maaf kepada atasan. Lalu kita jelaskan bagaimana keadaan sebenarnya dan kemudian menggantinya dengan yang baru. Maka untuk soal ini yang terbaik adalah E ya. Sedangkan D di sini kita hanya meminta maaf dan menjelaskannya tanpa mengganti dengan yang baru. Namun yang terbaik adalah di sini ketika ada suatu atau salah satu fasilitas perusahaan yang rusak, maka kita berupaya untuk menggantinya yang baru. Sehingga untuk opsi E itu diberi skor 5 dan opsi D itu diberi skor 4. Soal nomor 19. Lingkungan kerja kerap kali dipengaruhi oleh banyak faktor. Perubahan sosial juga turut andil dalam menentukan lingkungan kerja. Kondisi kerja yang paling Anda harapkan adalah kondisi yang apakah A. Menghasilkan pendapatan tambahan bagi saya, B. Menyediakan stabilitas pekerjaan kepada saya, C. Memberikan kemungkinan promosi jabatan bagi saya, D. Memberi kesempatan kepada saya untuk mengaktualisasikan diri, atau E. Memotivasi saya untuk bekerja lebih giat. Nah, seperti apa lingkungan kerja yang kita inginkan? Yaitu E. Memotivasi saya untuk bekerja lebih giat. Nah, inilah kondisi yang harus diinginkan.
Setelah itu D memberi kesempatan kepada saya untuk mengaktualisasikan diri. Jadi opsi E diberi skor 5 dan opsi D diberi skor 4. Soal nomor 20. Anda dipindah tugaskan ke suatu daerah yang masih belum banyak penduduknya dan lingkungannya pun masih sangat asri. Maka Anda akan apakah A merasa senang, B biasa saja, C sedih, D kelaparan, atau E rindu kampung dengan kota Anda. Nah, di sini yang terbaiknya adalah A merasa senang. Jadi dimanapun kita berada, nah di sini kita haruslah senang dalam tempat daerah tersebut. Kemudian E rindu kampung dengan kota Anda. Ya, sekian pembahasan untuk kompetensi sosial kultural. Mohon maaf kalau ada kesalahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.